Tanggal 20 Maret menjadi tanggal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Karena apa? Salah satunya adalah pertandingan yang penting, yaitu menghadapi Australia. Karena semua orang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert menjelang pertandingan pertamanya bersama dengan Timnas Garuda. Selain itu, hasilnya akan menentukan langkah Indonesia selanjutnya. Kalau seri atau menang, maka peluang besar untuk ke Piala Dunia itu terbuka besar. Tapi kalau sampai kalah, ini akan menjadi satu cerita yang mungkin dihindari oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Karena mimpi ke Piala Dunia bisa terkubur di tanggal 20. Nah, kali ini gue akan berbincang dengan salah seorang pengamat sepak bola yang sukanya jalan-jalan. Karena kalau nonton di GBK sudah biasa katanya. Kalau nonton di away atau partai away itu luar biasa. Nah, bersama dengan Bung Doni Munaf. Assalamualaikum Bung Doni. Iya, Assalamualaikum Bung Tio. Di Waalaikumsalam sini baru warahmatullahi buka wabarakatuh. puasa nih, Bung Tio. Oh, puasa jalan terus ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Bro, Alhamdulillah. bagaimana situasi Ya, di sini? Itu pertanyaan gue pertama adalah, ya, ngapain sih lu ke sana? Lu memang pengen iya. nonton, lu yakin menang Indonesia, atau memang lu punya alasan lain harus datang ke Australia? Iya, satu hal sih sebenarnya kalau kita memang udah benar-benar ngefans bola kan udah lama ya kita semua ya, Bung Tio. Selalu ada yang berbeda kalau nonton di depan layar televisi sama kalau langsung datang tentunya ke lapangan ya. Jadi kayak kita punya point of view itu pasti lebih lebar. Kalau dalam konteks kita melihat kedua tim yang bertanding gitu ya. Di satu sisi juga sebenarnya dengan begitu derasnya istilahnya sosial media gitu ya Bung Tio, salah satu sumber informasi yang paling sering bisa kita dapatkan ya sebagai kita tentunya kan semua ini dalam konteks fans daripada timnas Indonesia ya Bung Tio. Hmm. Kadang kita kan juga mungkin hanya melihat dari apa yang sudah ditulis atau yang dari apa yang sudah terekam atau tercapture dalam video Bung Tio ya. Tapi dengan datang langsung itu mungkin kita juga bisa mungkin merasakan hal-hal yang bukan menjustifikasi terhadap apa yang kita baca atau kita lihat, tapi kita juga bisa mungkin mencerna itu menjadi sesuatu yang seharusnya ya, ini saya garis bawahi seharusnya bisa menjadi informasi yang jauh lebih akurat. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks pertandingan timnas itu di Indonesia, mungkin kesempatan kita lebih lebih banyak ya, Bung Tio. Walaupun kadang-kadang kita juga bertugas di studio, kadang-kadang kita juga kita pengen maunya bertugas di lapangan gitu ya. Nah, di saat Iya, iya. memang ada kesempatan, dikasih masih kesempatannya dalam arti masih kuat, masih sehat, dan masih kebetulan masih bisa ngatur lah gitu ya. Karena biaya tentu yang dikeluarkan juga tentunya tidak kecil dan yang paling penting sebenarnya kita juga masih bisa mempunyai akses di mana tentunya nih kita harus kudos juga nih ke teman-teman yang ada di RCTI Sport supaya kita bisa benar-benar juga dipercaya nih gitu ya kita sebagai salah satu presenter, komentator dan juga tentu yang paling penting sebenarnya itu kan cuma title ya dua hal tadi tapi kita juga adalah pencipta timnas sepak bola Indonesia kalau bisa datang nemenin gitu ya timnas Indonesia kenapa nggak Bung Tio sebenarnya itu sih salah satu alasan saya dimana di saat saya mendapatkan kesempatan ini saya benar-benar gunakan gitu loh Bung Tio jadi dari hal melihat ya mengobservasi mungkin di berbagai kesempatan juga kalau memang ada dan memang dibolehkan secara aturan berbicara gitu ya Bung Tio, berdiskusi. Itu kan tentunya juga akan menambah wawasan buat saya pribadi dan mungkin juga bisa saya sampaikan juga ke rekan-rekan pemirsa atau fans yang lain. Kira-kira gitu sih Bung Tio. Nah, apakah Bung Doni sudah ketemu sama Garuda Australia yang hadir di sana? Apakah sudah berbincang-bincang dengan mereka selama di Ya, Sydney? kebetulan memang kalau dari Garuda Australia itu sekarang ini sedang bersama Bung Harpa dan rencananya kita tadi ini mau ketemu. Makanya kalau dilihat saya sebenarnya ini masih di stadion ya. Cuman memang sayangnya belum sempat bertemu. Tapi kalau kita melihat schedule yang sudah ada, sebenarnya kan ada beberapa kalender istilahnya ya. Kalender sifatnya itu lebih memang sebenarnya ke media sih Bung Tio. Tapi kadang suka dipergunakan juga gitu buat beberapa fans untuk juga bertemu. Nah, saya memang tidak sempat datang ke bandara, di mana kan sebenarnya teman-teman di Garuda Australia itu juga menunjukkan kehangatan, kecintaan ala Timur, ala Indonesia ya, menyambut para pemain yang datang langsung di bandara. Kalau saya kebetulan memang menyambutnya di hotel langsung, hotel tempat timnas berada.
Nah, sebenarnya Oh, berikutnya itu nginepnya sama. adalah Hotelnya sama. saya kebetulan nginepnya betul di salah satu hotel yang areanya itu sebenarnya areanya cukup 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 eksklusif ya Bung Tio, cukup cukup jauh dari keramaian lah. Dan ini saya rasa salah satu keputusan yang cukup tepat karena kan privacy itu juga diperlukan ya untuk para pemain supaya bisa lebih konsentrasi. Nah, kembali ke tadi poinnya, memang saya belum ketemu Bung Tio, tapi rencananya seharusnya hari ini, cuman mungkin tertunda besok atau lusa Bung Tio. Oke, berarti kalau gitu udah ketemu pemain dong sama ofisial atau pelatih. Nah, Bung Doni lihat Betul. ada ketegangan nggak yang ada di kedatangan tim Indonesia ketika di hotel? Ya, oke. Satu hal ya, kebetulan saya sendiri kan sampai itu di hari Minggu pagi, Bung Tio, waktu Australia tentunya, dan saya langsung check in, di mana di situ kloter pertama istilahnya mungkin Bung Tio yang sudah hadir itu adalah salah satunya ada Nathan, ada Ole Romeni, ada Justin Hubner, satu lagi Tom Hai gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan sebenarnya juga beberapa asisten pelatihnya juga sudah datang. Quentin pelatih fisik juga sudah datang. Pelatih kiper Wodenberg ya juga sudah datang dan beberapa tim dari analis ya. Nah, yang saya lihat itu kan masih hari Minggu malam ya Bung Tio. Jadi kloter pertama lagi. Jadi hanya praktis 4 pemain plus beberapa asisten pelatih. Itu yang mereka lakukan tuh sudah banyak dalam konteks berdiskusi. Bahkan saya melihat pada saat eh, di lobi, kemudian juga pada saat di apa mereka kan juga ada seperti kayak kumpul-kumpul ya Bung Tio di lobby lounge juga gitu ya di beberapa area gitu ya kayak ruang meeting. Terus mereka selalu membawa komputer dan terlihat sepertinya berdiskusi. Tentunya saya memang tidak bisa approach lebih dekat karena kan sifatnya masih confidential gitu ya Bung Tio. Dari situ saya bisa melihat mungkin ketegangan ini dalam konteks mereka memang benar-benar siap Bung Tio. Nah, kemudian di hari besoknya itu memang langsung ada kedatangan ya, yang kita juga tahu di mana akhirnya Pak Sumarji, pelatih Patrick Kluivert, memimpin sebagian besar itu rata-rata memang pemain Liga 1 kita ya yang datang Bung Tio. Dan itu pun begitu mereka sampai, tidak hanya dalam hitungan jam itu, beberapa pemain pun juga sudah langsung melakukan istilahnya tuh kayak recovery, stretching gitu Bung Tio. Karena mungkin setelah perjalanan panjang gitu ya, ada di sini saya lihat memang cukup cukup baik ya. Saya tidak mengatakan ini berbeda, kurang atau lebih dibanding pelatih yang sebelumnya, tapi memang sepertinya approach disiplin itu memang selalu ada karena pemain tidak belum mendapatkan latihan yang bisa dibilang taktikal atau berat, tapi memang mereka terus dipantau gitu Bung Tio. Karena penerbangan ini bukan penerbangan yang juga dekat juga ya Bung Tio. Paling tidak kalau kalau Ya, kita berbicara dari Jakarta itu memakan waktu sekitar ya, 7 sampai 7,5 jam ya. ya. Dan juga kalau dari Eropa pun juga cukup memakan waktu dan akhirnya tadi malam akhirnya rombongan kloter terakhir sudah tiba. Itu ada Eliano, juga ada Kelvin. Dean James sebenarnya lebih dahulu sampai dan itu juga sama saya juga sempat melihat di besok paginya itu pun mereka juga maksud saya kemarin malam ya dan besok pagi tadi saya melihat pada saat saya keluar sekitar pukul 11 beberapa malam juga sudah menuju gym Bung Tio. Nah, kalau Oh, dari sini ya betul. Dan kebetulan juga saya sempat bertemu dengan technical advisor kita ya, Jordi Cruyff. Kalau dia agak sedikit berbeda, ini lucu ya. Kalau saya melihat bahkan dia menyempatkan diri untuk berjalan keluar hotel dan hari ini saya kebetulan juga bertemu dengan panitia ya dari AFC karena kan untuk kepentingan uh, match day nanti. Saya bahkan juga sempat oke. melihat Ya. kalau kalau saya tidak salah lihat Bung Tio itu adalah beliau ada di salah satu kompleks stadion dan dia sedang membuka tabletnya Bung Tio. Jadi kalau di sini saya lihat memang sepertinya dari technical advisor, staff pelatih dan juga para pemain sepertinya memang siap ya. Mungkin ini tegang karena memang ini adalah laga yang sangat penting Ah, sekali bukan hanya buat timnas Indonesia, tapi tentunya kalau untuk para rombongan pelatih yang baru ini pun juga mereka pasti ingin mengirimkan apa start awal momentum yang sangat baik karena tentunya ini akan membuat semua pihak akan lebih kolektif lagi sama suaranya saat kita akhirnya akan menjamu Bahrain di GPK pada tanggal 25 Maret nanti. ya, Bu Doni sempat ngobrol nggak sama pemain? Apakah ada
keyakinan atau masih mereka masih 50-50 atau masih nervous atau seperti apa? Mungkin ada yang bisa Ya, disampaikan pernah ngobrol sama pemain di sana. betul. Betul. Saya kebetulan sempat berbicara sebentar dengan Justin Hubner, kemudian juga dengan para pemain Liga 1. Di situ ada Ramandan Sananta, dan saya juga sempat ketemu di bawah hotel, walaupun lebih singkat lagi, tapi saya juga pesennya sama gitu ya. Itu dengan Tom Hai dan juga Nathan Choaon. Semua hampir sama ya, bahwa mereka misinya di sini adalah meraih poin positif gitu ya. Eh, Mereka mengakui bahwa ini adalah laga yang bisa dikatakan penting dan tegang, tapi saya tetap melihat bahwa mereka itu well prepared ya, Bung Tio. Jadi memang tidak ada kelihatan santai, tapi juga kelihatan ada sorotan mata yang bahwa mereka sangat sadar bahwa ini laga yang sangat krusial tentunya buat timnas Indonesia, karena kita tahu ya, ini laga yang akan menentukan sebenarnya jalan kita ke depan lebih mudah atau lebih sulit gitu Bung Tio. Walaupun saya Iya. tidak mengatakan kemenangan akan mengantarkan kita langsung maju, kekalahan juga tidak akan membuat kita langsung tidak atau gugur ya. Itu tidak juga berarti itu, tapi apa yang dihasilkan oleh timnas sama lawan Australia ini akan mempermudah jalan kita tentunya ke depan. Oke. Eh, pada puasa nggak Bung Doni? Para pemain kita yang Muslim. Kalau saya tidak melihat sebenarnya mereka karena kebetulan berbeda nih Bung Tio, sebelumnya di beberapa hotel waktu saya di Qingdao dan juga di Shenzhen agak sedikit berbeda karena ada dua konteks. Satu, memang hotel yang dipilih itu lebih hotel yang sifatnya itu lebih besar, lebih bisnis, Bung Tio. Sementara kalau hotel kali ini tempat mana timnas berada itu adalah Intercontinental Sydney Double Bay. Itu sebenarnya agak sedikit hotel yang sedikit private, Bung Tio. Jadi tidak terlalu besar. Jadi juga mempunyai ruang sarapan paginya itu atau restoran itu juga tidak terlalu besar. Saya sih melihat bahwa memang ada ruangan khusus yang disediakan gitu. Jadi saya tidak bisa melihat dan tidak bisa menjawab pertanyaan Bung Tio. Tapi yang jelas di luar tidak ada tuh yang keluar minum apa nggak ada Bung Tio. Tapi memang saya tidak melihat mereka melakukan sarapan pagi. Karena kebetulan memang ruang sarapan paginya yang saya cek itu memang tidak akan bisa menampung satu tim Bung Tio. Berbeda dengan waktu ada di Qingdao dan juga di Shenzhen, itu memang disediakan satu area khusus breakfast yang berbaur bersama para tamu hotel lainnya. Oke, itu berita tentang timnas Garuda ya. Apakah Bung Doni juga sempat dengar bagaimana persiapan tim nasional Australia? Karena mereka Australia, iya betul. tidak boleh kehilangan poin menghadapi Indonesia Oh ya, dan pastinya mereka juga terganggu dengan beberapa pemain cedera. Seperti apa pemberitaan di sana, Bung Doni, dan juga kabar terbaru seputar Socceroos? ya kebetulan juga sempat istilahnya melakukan keliling kota ya, Bung Tio. Dan beberapa kali kesempatan kita juga sering ngobrol sama penduduk lokal gitu ya. Sebenarnya memang ada nada bahwa mereka tidaklah terlalu yakin ya akan kemenangan yang bisa dipastikan oleh timnas Australia. Dan ini yang juga menarik adalah justru apa ya? Tony Popovich itu adalah local town boy. Jadi memang benar-benar Ya. aslinya itu dari kota Sydney gitu ya. Akamsi, Tapi di saat akamsi. yang sama, ya, tapi memang disayangkan sepertinya beberapa media dan juga beberapa fans itu sempat uh, mungkin mengutarakan ketidakpuasan mereka terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh Coach Tony Popovich gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari laga yang dia pimpin, sebenarnya tidaklah terlalu buruk. Bahkan sebenarnya dia tidak pernah sekalipun menderita kekalahan ya Bung Ya. Tio. Tapi yang menarik adalah mungkin pada saat memang ada badai cedera yang menimpa timnas Australia gitu kan. Kita tahunya tentu ada Harry Sutar, tapi sebenarnya ada beberapa pemain lainnya yang juga tidak bisa bermain. Dan sebenarnya yang disorot itu adalah saat dia mengumumkan 23 pemain yang memang akhirnya terpilih secara resmi untuk bertanding di matchday melawan Indonesia dan juga saat mereka melawan China. Jadi banyak meragukan atas dasar bahwa beberapa pemain debutan adalah pemain yang bisa dibilang mungkin tidaklah terlalu uh, mempunyai rekam jejak ya, karena satu adalah debut, kedua mungkin penampilan mereka, jumlah menit bermereka juga tidak terlalu banyak. Kemudian juga ada beberapa pemain yang dipanggil kembali dan pemain yang tergolong sebenarnya juga lebih cukup senior. Jadi banyak Tua ya. mempertanyakan gitu ya. Dan akhirnya nih saya sempat ini lebih terhadap saya membaca ya Bung Tio dari informasi yang langsung.
dan juga saya sempat menonton beberapa rekaman press conference yang dilakukan oleh Coach Tony Popovich, itu pun juga dipertanyakan oleh media. Tapi sepertinya memang buat Tony Popovich ini adalah satu decision yang memang sudah diputuskan secara bersama, dan dia merasa bahwa ini adalah satu strategi yang sedikit banyak akan bisa memberikan tentunya teka-teki ya, karena ada beberapa pemain itu memang mungkin karakter bermainnya berbeda di posisi yang memang kebetulan mendapatkan cedera, dan ini yang dikatakan oleh Tony Popovich bahwa jelas dia tetap ingin meraih hasil positif walaupun memang uh, apa yang diberitakan gitu ya, baik para pengamat dan para fans sebenarnya tidaklah sejalan penuh dengan Tony Popovich. Ya, Udon, mungkin saya ingin nitip pertanyaan ya. Kalau nanti ketemu Ya, dengan beberapa pemain di lini belakang, mungkin ketemu dengan Jesus atau Mesilgers, Calvin Verdong, dan ya, juga Kevin Dix ya, atau termasuk Jeffrey oke. Ahmad. Pertanyaan dari saya adalah, mereka lebih menyukai bermain dengan tiga back sejajar atau dengan empat back seperti yang mereka lakukan di Eropa. Nah itu Ya, mungkin pertanyaan dari saya, Bung Dodi, tolong ditanyakan ke mereka nanti. Karena ini menarik, karena ini sekarang ini menjadi polemik pembicaraan. ya, 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 dan itu sudah menjadi pembicaraan kita dengan tidaknya waktu di Jakarta, tapi waktu kita di apa sudah sampai di Sydney, kita juga ketemu beberapa apa warga di sini gitu ya. Juga saya sempat ketemu beberapa fans yang datang khusus dari, ada yang dari Jakarta juga, ada yang dari Sukabumi datang ke mana, ke Sydney. Juga sempat membahas kira-kira apa nih formasi yang akan diturunkan, apakah 3 atau 4 back. Saya memang terus terang belum bertanya, dan saya juga ingin bertanya Bung Tio, jadi terima kasih sudah mengingatkan saya kembali. Tapi Ya. memang kalau dilihat dari apa yang sudah apa ya diberitakan, sepertinya memang ini akan menjadi keputusan antara seorang Patrick Kluivert atau dengan strategi maestro yang ada di sosok seorang Alex Pastur ya. Dan saya setuju Ya. bahwa pola 4 back sejajar itu mungkin lebih familiar buat sebagian besar pemain timnas kita yang memang kebetulan lebih banyak apa ya dari mereka bermain sejak mereka usia muda, usia dini itu memang berada di Belanda, Bung Tio, dan juga melanjutkan di liga-liga Eropa yang masih memakai pola dengan 4 back sejajar. Tapi balik lagi, mungkin challenge itu bukan formasi mana yang terbaik, tapi mana yang bisa uh, istilahnya komunikasi antar pemain dan komunikasi terhadap strategi yang diinginkan pelatih terhadap pemain itu bisa berjalan dengan lancar. Dan ingat juga bahwa waktunya nggak ada, Bung Tio. Karena tadi saya bilang ya, waktunya nggak ada loh ya. Ini hari ini tanggal 18 Ya. Maret, Bung Tio. Ya, jadi hanya Ya. praktis hanya ada 1 hari penuh besok gitu ya, Bung Tio. Sorry. Sekarang tanggal 18 18. betul, Bung Tio. Jadi Tuh, praktis ya. hanya besok 19 Maret gitu ya, yang penuh mereka punya waktu bersama. Sebenarnya hari ini pun juga penuh, tapi tadi saya katakan ada beberapa pemain. Tadi saya sempat bilang ya, Verdong, Dean James, saya lupa ada 2 pemain lagi itu baru datang jam 12 malam, Bung Tio. Jadi pastinya hari Wow. ini pun juga nggak bisa maksimal kan ya. Nah, balik lagi, makanya kalau buat saya tentu beresiko ya. Keduanya mempunyai resiko gitu ya. Satu, mungkin 3 back pelatih yang tidak familiar, tapi memaksakan memainkan 4 back. Mungkin pemainnya juga bukan familiar, tapi juga tentunya mereka harus berkomunikasi juga, harus juga sama baiknya gitu ya. Ya. Berarti hari ini belum ada latihan ya di lapangan ya? Tepatnya jam 8 ini memang ada latihan. Mereka latihan, tapi memang tidak di Sydney Football Stadium, itu di area namanya Jubilee. Ya. Agak sedikit jauh sebenarnya dari hotel, tapi kalau kalau untuk besok itu latihan resmi juga. Ya. Itu ada di Sydney Football Stadium, langsung di stadion utamanya, Bung Tio. Ya. Ada gosip nggak, Bung Doni? Oleh sama Marcelino apakah akan masuk ke starting eleven atau tidak? Dua pemain Kalau Oxford. saya nggak mau bicara dari point of view gosip ya, tapi kan akan sedikit apa ya, kita fair-fairan aja lah. Tentunya kalau menurut saya adalah recent performance itu tidak mengatakan dalam hal memang sempat dikatakan oleh Patrick Kluivert ya, bahwa dia hanya akan mendepankan pemain yang memang mendapatkan menit bermain di tim klubnya gitu ya, Bung Tio. Tapi kalau kita berbicara konteks recent performance, tentunya Patrick Kluivert akan mendapatkan sebuah apa ya keputusan yang tidak mudah ya. Kalau kita berbicara recent performance, Marcelino harusnya diturunkan, Bung Tio. Gitu.
Bahkan Rizky Ridho pun harus dipertimbangkan untuk diturunkan. Tapi balik lagi terhadap strategi yang akan dijalankan oleh Patrick Kluivert gitu ya. Bukan pemain sebatas pemain yang memang memenuhi kuota menit bermain di klubnya, tapi saya rasa juga yang bisa sesuai dengan strategi yang diinginkan tentunya oleh Patrick Kluivert dan juga tentunya Alex Pastur. Jadi kalau saya melihat menjawab pertanyaan Bung Tio, saya rasa mungkin buat Rizky Ridho agak sedikit sulit karena memang itu adalah saya sempat bahas juga di salah satu konten saya Bung Tio. Kita 13 back sendiri tuh Bung Tio, pemain bertahan itu ada jumlahnya 13 ya. Iya. Jadi bisa dibayangkan gitu buat Ya. seorang Rizky Ridho adalah pemain terbaik kita ya yang berasal dari Liga 1 akan sangat sulit sih mendapatkan menit bermain apalagi bermain sebagai pemain utama gitu ya. Jadi saya katakan mungkin sulit buat Rizky Ridho menjadi pemain yang dimainkan dari awal. Apakah dia bisa mendapatkan menit bermain tentunya tergantung dari hasil pertandingan di berjalan. Tapi saya tetap melihat dan ini saya juga mempunyai keinginan pribadi. Saya rasa apa salahnya Marcelino tetap diturunkan dan balik lagi terhadap gimana formasi yang akan juga diadopsi ya oleh Patrick Kluivert untuk pertandingan kali ini. Ya, dan yang menarik kita bawa bawa 4 jaga gawang ya. Ini sepertinya, tapi tetap sih, gue pribadi sih Martin Pas lah ya. Ya, ya betul, betul. Martin Saya Pas lah ya. kebetulan berada di kamar persis di sebelah JICES dan juga Emil ya, Bung Tio. Oh, Jadi di oke, situ oke, oke, oke. di situ kita sempat ya bukan ngobrol ya saya tanya ini yakin nggak, confident nggak? Sama sih, semua mengirimkan pesan yang memang berbeda ya. Mungkin ini salah satu Bung Tio juga pernah bahas di kontennya emang leader banget sih emang Bang J ini ya. Dia Oke. dia secara langsung bilang ya kenapa nggak yakin harus yakin dong gitu ya. Dan Emil yang terlihat sepertinya mukanya kan serius tuh gitu ya. Ternyata mempunyai juga apa ya sense of humor yang juga cukup tinggi. Jadi pada saat sedang mencoba membantu foto ya Bang J dengan rekan kita yang datang dari apa Jakarta, tiba-tiba kamera saya diambil terus dia selfie sama saya Bung Tio sambil ketawa gitu. Jadi ini menunjukkan sebenarnya bahwa mereka cukup rileks sih sebenarnya gitu Ya, ya. ya, ya. Dan tapi kita nggak tahu apakah itu adalah manifestasi terhadap sebuah ketegangan kita juga nggak tahu sih Bung Tio. Ya, ya. Ya, kalau tegang semua orang tegang pasti. Tapi bagaimana mereka bisa Harus tegang menyikapinya itu yang sebenarnya. bagus. Iya. Ya. Oke, terakhir Bung Doni, Ya, prediksi pribadi, prediksi sebagai seorang pengamat sepak bola yang tentunya selalu menemani saya di layar RCTI ya. Sayang sekali kita berpisah hari ini. Jadi saya di studio Anda di sana. Tapi kita ketemu nanti mungkin ya, 1-2 menit ya. Pas live bisa ketemu. Nah, ya, prediksi seperti apa? ya. Semoga nggak terdistorsi ya dengan kecintaan kita semua terhadap timnas karena kita harus ingat juga bahwa antara sesuatu yang kita inginkan dengan sesuatu yang sebenarnya mungkin atau rasional nggak sih ya. Kalau buat saya adalah hasil terbaik itu adalah tidak kehilangan poin. Jadi saya tetap melihat bahwa bisa membawa seri aja itu sudah bagus dan itu menurut saya cukup realistis dan rasional saya simple. Tadi yang saya katakan mau satu pemain terbaik Eropa diturunkan Bung Tio, tapi kalau ini adalah pemain yang baru bertemu dengan pelatih yang juga baru bertemu dengan hanya mempunyai waktu komplit 2 hari, bukanlah pekerjaan yang sangat mudah Bung Tio. Nah, tapi kalau juga saya coba terdistorsi dengan rasional juga Bung Tio ya, bahwa harapan kita tentunya pengen timnas kita menang, tapi saya merasa tetap ada kesempatan itu bisa menang adalah situasi daripada timnas Australia yang begitu banyak kehilangan pemain-pemain utama mereka, Bung Tio, dan terutama sebenarnya sebagian besar itu adalah pemain-pemain bertahan mereka, terutama dengan sosok seorang Aris Sutar dan juga ada 2 pemain lainnya yang biasanya tuh langganan di apa lini belakang atau sebagai center back itu kehilangan. Tapi dengan catatan gitu ya, apakah memang Ole Romani seperti yang dibilang dan yang kita harapkan ya Bung Tio. Terus juga tentunya saya tertarik sebenarnya melihat sosok seorang Dean James, ya kan. Dan kedua, kalau memang orang mengatakan Tom Hai ini kebanyakan lari-lari zamannya STY, apakah benar Pelu PSI itu bisa menambal ya memberi keyakinan bahwa Tom Hai itu bisa lebih roaming around untuk lebih mengkontribusi pada serangan. Tapi dari semuanya saya tetap yakin kemenangan adalah sesuatu yang kita inginkan, tapi rasanya jangan terlalu tinggi dulu ngarepnya ya. Buat saya tidak kalah aja udah bagus sih Bung Tio. Iya, iya, iya. Oke, itu mungkin realistis ya, tapi kita harapkan ada kejutan lah besok atau Oh pasti tanggal dua dong, puluh ya. pasti. Tetap kita Iya. berharap menang lah, pasti. Iya betul. Mantap. Thank you, Bung Dori Muda, Oke, pelaporan langsung dari Sydney, Australia.
untuk Tes Sepuluh TV. Sama-sama Bung Sukses Tio. selalu, sehat-sehat. Selamat Iya, menjalankan ibadah puasa, Bung Doni. ini saya di stadion itu Bung Tio. Wih, Iya. mantap. 40.000 tuh ya. Oke, Bung Tio. Oke, Terima kasih atas see you, Bung waktunya. Doni. Terima Siap, kasih ya. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah bagaimana obrolan gua dengan Bung Doni Munaf yang memang sudah hadir di Australia. Selain mendukung, juga dirinya ingin melihat apa yang terjadi di sana, menjadi saksi bahwa ini merupakan pertandingan pertama Patrick Kluivert. Kita harapkan Indonesia bisa meraih poin. Kalau menang, alhamdulillah. Nah, itu prediksi dari Bung Doni. Bagaimana dengan kalian? Apa yang bisa kalian prediksikan pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia tanggal 20 nanti? Tulis di kolom komen.